Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah secara onsite di gereja ini, tapi juga ada mungkin banyak jemaat kami yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kami menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dimanapun Bapak Ibu berada, tetapi secara khusus untuk Bapak Ibu yang mengikuti live streaming karena kondisi sakit, sedang dalam keadaan lemah, baik di rumah atau di rumah sakit, kami mendoakan Bapak Ibu dan saudara-saudari diberikan kekuatan dan kesehatan, kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Bapak Ibu, hari ini adalah khotbah pertama saya setelah diojakon menjadi pendeta fungsional di HKBP Tebet, Resort Tebet ini. Oleh karena itu, barangkali ada Bapak Ibu yang pada waktu pangujakonon tidak turut hadir, izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Pendeta Lilis Ferawati Boru Tampunan, sudah menikah dengan Marga Sibueya. Si matua saya Boru Sitorus, ibu yang melahirkan saya Boru Hutagaol. Tuhan mengaruniakan kami 2 orang anak. Yang pertama seorang anak perempuan bernama Rahel berusia 7 tahun. Dan yang kedua seorang anak laki-laki bernama Rehuel berusia 5 tahun. Demikian perkenalan singkat untuk kita Bapak Ibu. Marilah kita menyambut firman Tuhan dengan sukacita pada minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini. Matius pasal yang ke-10, dimulai dari ayat 32 sampai ayat 39. Matius pasal 10 ayat 32 sampai 39, demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia bulu tangkis Indonesia pernah mengenal seorang juara bernama Christian Hadinata. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang ada di sini apakah masih mengenal nama seorang atlet bernama Christian Hadinata, pemain bulu tangkis di tahun atau di era 1970-an atau sekitar 1980. Mungkin tidak banyak yang tahu Bapak Ibu, ada kisah inspiratif di balik kesuksesan seorang Christian Hadinata ini. Di dalam suatu pertandingan, tepatnya saat ia membela Indonesia tim Merah Putih di final Thomas Cup tahun 1986 yang berlangsung di Istora Senayan, saat itu dia harus melawan dari pemain bulu tangkis Tiongkok. Lalu dia
dalam pertandingannya melawan lawannya atlet dari Tiongkok, mereka mendapatkan suatu perolehan poin yang sangat menegangkan, tetapi di akhir pertandingan yang paling menentukan siapakah yang menang, karena mereka memiliki poin yang seimbang, ternyata tidak sengaja lawannya dari Tiongkok itu melakukan smash dari shuttlecock, lalu wasit menyatakan bahwa lawannya atletnya dari Tiongkok itu tidak mendapatkan poin karena berada di luar garis yang ditentukan. Lalu semua pendukung dari Indonesia bertepuk tangan, bersorak-sorai begitu senangnya. Tetapi tidak disangka, Christian Hadinata mengangkat tangannya, dia protes. Dia mendatangi wasit dan berkata bahwa shuttlecock menyentuh rambutnya terlebih dahulu sebelum keluar arena. Dia katakan, bukan saya yang menang, bukan kami Indonesia yang menang, tapi justru Tiongkoklah yang menang. Bapak Ibu saudara-saudari, reaksi yang dilakukan Christian ini mendapatkan respon berbagai macam. Ada pendukungnya yang marah, kesal. Ada juga banyak orang yang menyayangkan mengapa dia harus mengatakan kejujuran itu, padahal wasit sendiri sudah menyatakan Indonesia lah yang menang. Lalu ketika diadakan wawancara, apa yang menyebabkan saudara untuk melakukannya? Dia berkata, nama saya Christian, my name is Christian, dan saya seorang Kristen. Seorang Kristen itu harus jujur. Seorang Kristen itu tidak boleh berbohong. Itulah kami. Itulah seorang pengikut Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh pemain bulu tangkis Christian Hadinata ini tentu mendapatkan respon. Ada yang tidak suka, bahkan keluarganya sendiri juga menyayangkan. Tapi ada juga yang begitu terinspirasi dengan apa yang dia lakukan. Dan ini sangat berhubungan dengan topik minggu khotbah pada hari ini. Mengikut Yesus dan memikul salib. Menyatakan iman kita, kebenaran firman Tuhan, kejujuran hati setiap orang yang menunjukkan identitasnya sebagai pengikut Kristus. Karena banyak orang yang tidak mau menerima resiko, kesulitan. Banyak orang yang lebih suka mendapatkan kemenangan. Banyak orang yang lebih suka mendapatkan pujian, mendapatkan puja dan puji dari banyak orang sekalipun dia melakukan kebohongan. Tetapi identitas sebagai pengikut Yesus haruslah berbeda. Dan inilah khotbah pada minggu hari ini. Di mana Tuhan Yesus mengatakan pada ayat pembuka dalam nats khotbah hari ini, saudara-saudari, dimulai dari ayat 32 dikatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Bukankah Christian Hadinata melakukannya? Di depan banyak orang dia mengakui bahwa dia adalah pengikut Yesus. Sehingga identitasnya sebagai pengikut Yesus sungguh-sungguh dia tunjukkan. Inilah menjadi renungan bagi kita hari ini. Dan kalau kita pernah melihat juga Bapak Ibu seorang artis yang terkenal dan dia sekarang sudah go internasional. Setiap kali dia mendapatkan penghargaan, apa yang dia katakan? Saya sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik. Saya yakin tanpa menyebutkan namanya Bapak Ibu saudara-saudari sudah tahu siapakah dia. Dia adalah artis yang terkenal dan sekarang sudah begitu dikenal di mancanegara. Tapi setiap kali dia menyampaikan ucapan kata sambutannya, dia tidak pernah melupakan ucapan yang paling penting dia sampaikan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, walaupun yang mendengarnya adalah orang dari berbagai kepercayaan. Bukankah dia sedang melakukan perintah Tuhan? Siapa yang mengakui aku di depan manusia, maka aku akan mengakui dia di depan Bapakku yang di surga. Tetapi yang kedua, siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Di dalam khotbah hari ini, ayat 32 dan 33 memberikan penawaran kepada kita. Apakah kita mau menjadi kelompok ayat 32 yang mengakui Yesus
yang mengakui Yesus dalam hidup kita. Atau seperti kelompok di ayat 33, menyangkal Tuhan Yesus. Dan tanpa disadari kita sering melakukan ini. Tidak perlu terlalu besar dalam berbagai kasus atau peristiwa. Siapa yang mengakui Yesus setiap kali kita berjumpa, apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Ada orang Bapak Ibu setiap kali berjumpa keluhan saja yang disampaikan. Masih jauh ada orang yang wajahnya penuh masalah terus. Setiap berjumpa hanya masalah terus yang diceritakan. Tidak pernah mengakui bahwa Yesus itu begitu memberkatinya. Setiap ketemu, aduh saya punya masalah, aduh saya punya problem, saya punya persoalan. Ada yang begitu Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada kalau jemaat Tebet ya, mungkin jemaat yang lain. Amin. Saudara-saudari, ada orang yang setiap melihat dia saja wajahnya sudah penuh masalah, problem terus yang disampaikan. Saya punya problem, saya punya masalah, rasanya hidup dia tidak pernah diberkati. Itulah yang melakukan kelompok ayat 33. Menyangkal Yesus, menyangkal segala berkat Tuhan dalam hidupnya. Tidak pernah merasakan bahwa Tuhan begitu memberkatinya. Lihat Bapak Ibu, kita hari ini boleh duduk bersama. Walaupun beberapa bangku ini kosong tidak terisi. Ada yang mengikuti secara live streaming. Tapi ketika kita hadir di sini kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dengan berbagai pengorbanan kita, bukankah kita harus berkorban bangun lebih pagi? Mengikuti dan menggunakan transportasi lainnya dengan berbagai semangat kita untuk hadir. Tapi kita ingat bahwa untuk mendengar firman Tuhan lebih daripada segalanya. Sehingga kita lebih memilih hadir hari ini. Dan kiranya kita boleh tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan dari gereja ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perenungan pertama untuk kita akan lihat dari ayat 32 dan 33 ini. Mari selalu mengakui Allah, mengakui perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu baik. Aku bersyukur berjumpa dengan orang, ceritakan berkat Tuhan kepadanya. Kalau ada orang yang mengeluh, beginilah Eda, saya seperti ini. Aduh Eda, aku lebih menderita lagi. Jangan lomba menderita ya Amang Inang. Lomba saya paling menderita di dunia ini. Kau belum seberapa, aku yang paling menderita. Ada orang seperti itu Bapak Ibu, bangga sekali menceritakan penderitaannya. Coba ceritakan berkat Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam nas ini. Mengakui keberadaan, mengakui perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Lalu kita akan melanjutkan pada ayat 34 dan saya yakin ketika kita membaca ini secara literal kita langsung tidak setuju. Kita langsung mengajukan protes. Kok Yesus mengatakan ini? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Siapapun yang membaca nas ini, hanya satu ayat ini, langsung berpikir untuk mengikuti Yesus. Kok datang bukan membawa damai? Padahal beberapa nas dalam Alkitab bukankah Yesus selalu mengatakan, aku meninggalkan damai sejahtera untukmu? Lalu dalam perjanjian lama, para nabi juga mengatakan Raja Damai itu akan datang. Lalu mengapa Yesus mengatakan pada ayat 34, aku datang bukan untuk membawa damai? Tapi justru dikatakan di ayat 34, melainkan pedang. Mungkin di dalam pikiran kita ini ada kontradiktif berpikir. Apa yang Yesus maksudkan dalam nas ini? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat kita memahami nas ini kalau hanya membaca ayat 34 saja. Tetapi harus menyeluruh pada satu pasal bahkan satu perikop ini. Di ayat 35 dikatakan aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya dan seterusnya. Tetapi pada ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia juga tidak layak bagiku. Maka nas ini harus dibaca keseluruhan. Sebenarnya yang ingin Tuhan Yesus sampaikan bukanlah secara literal dia datang untuk membawa perbedaan, peperangan, keributan, bukan Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus datang
mau mengatakan seperti yang dikatakan ayat 37. Kalau dikatakan Yesus memisahkan pada ayat 35, aku datang memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya. Ini yang dimaksudkan adalah kesimpulannya pada ayat 37. Siapapun yang lebih mengasihi ibunya, bapaknya, anaknya, yang lebih mengasihi bapak, ibu, anak, keluarganya, di atas kasih kepada Tuhan, ini yang tidak layak bagi Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, yang Yesus maksudkan dalam nats ini, kita sebagai pengikut Tuhan, kasih kita kepada Tuhan harus super, harus lebih. Kalau berbicara kadar, kadarnya harus lebih berat, lebih berbobot kasih kepada Tuhan daripada kasih kepada keluarga. Saya ajak kita ke pemahaman perjanjian lama. Kita ingat Adam dan Hawa ketika Tuhan sudah memerintahkan satu perintah kepada Adam. Bukankah Adam melanggar apa yang Tuhan katakan? Karena kasih Adam lebih besar kepada Hawa ketika istrinya berkata, makanlah. Tidak apa-apa itu. Kasih Adam jauh lebih besar kepada istrinya, kepada Hawa daripada kepada Tuhan. Sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Jemaat yang dikasihi, ketika kita lebih mengasihi keluarga kita dan kadarnya tidak lebih tinggi daripada kasih kita kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Siapapun yang mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bukan mengatakan Bapak Ibu kita tidak boleh mengasihi keluarga kita. Kita tidak perlu mengasihi anak kita, bukan. Nas ini tidak mengajarkan kita untuk membenci keluarga kita, bukan. Tapi kasih kita kepada Tuhan harus lebih tinggi. Kesetiaan kita kepada Tuhan harus lebih tinggi. Karena anak muda-mudi zaman sekarang juga karena kasihnya lebih besar kepada pacarnya, kepada calon suaminya, dia rela meninggalkan imannya, dia rela meninggalkan Yesus. Karena seseorang yang lebih mengasihi pekerjaannya, dia rela menyangkal Yesus. Karena seseorang lebih mencintai hartanya, dia rela meninggalkan gereja, pergi mencari nafkah terus-menerus dan meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi banyak orang yang lebih mencintai harta sehingga dia meninggalkan Tuhan. Kalau saya ibaratkan angka Bapak Ibu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya seperti angka 1 dan angka 0. Kalau kebenaran dan Allah itu kerajaannya itu angka 1, lalu pekerjaan, keluarga dan yang lain-lainnya angka 0, bukankah di mana angka 1 di depan yaitu kasih kita kepada Tuhan, lalu kasih yang lainnya mengikut, nilainya semakin besar? Kalau di depan 1 yaitu Allah, kerajaannya, kebenarannya, keluarga di belakang 0, 0, 0, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Tapi kalau kasih kita kepada harta, pekerjaan, istri, suami kita di depan, angka 0 di depan, lalu di belakang adalah Tuhan. Beribadahnya di belakang, semakin angka 1 di belakang, semakin Tuhan di belakang, bukankah semakin tidak ada nilainya? 0,1, 0,01, 0, dan seterusnya, tidak ada nilainya. Ada orang yang begitu mencintai pekerjaannya, tidak punya waktu. Mari mengikut Tuhan, mari aktif berpelayanan di gereja. Oh, enggak ada waktu. Saya lagi sibuk, pemuda-pemudi juga begitu. Saya sibuk bekerja, Ibu Pendeta, saya sibuk ini dan itu. Biasa begitu kalau keluarga muda, oh ya masih keluarga muda, ada anaknya. Nanti sudah ada anaknya, ada lagi tuh alasannya. Kalau udah mulai tua, ya kan sekarang sudah anaknya nikah semua, Amang Inang bolehlah kita aktif, di lansia, kita aktif berpelayanan. Aduh nggak bisa, ada cucu di rumah. Terus namanya Amang Inang, sampai terus menerus akan ada alasan. Tidak akan pernah ada hati yang mau diberikan kepada Tuhan kalau tidak sungguh-sungguh. Tapi lihat para murid Tuhan Yesus, adakah murid Tuhan Yesus yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan mengikutnya, sedang duduk santai di lapo, di parkedean, di kopi, lagi ngopi, lagi nongki? Adakah Bapak Ibu yang sedang diam-diam? Tidak ada. Semua 12 murid Tuhan Yesus dipanggil ketika mereka memiliki pekerjaan dan aktivitas. Lihat Petrus, dia sedang menjala ikan, dia sedang bekerja Bapak Ibu. Tapi di tengah kesibukannya Tuhan datang. Yesus datang dan berkata, ikutlah aku.
Dan dia meninggalkan pekerjaannya saat itu. Jadi tidak ada alasan. Justru Tuhan memakai kita sebagai pengikutnya dalam kesibukan kita. Tuhan memakai kita Bapak Ibu dengan segala kesibukan kita. Jangan ada alasan begitu lagi. Ini mau pesta huria, biasanya akan ada beberapa event kegiatan. Aduh maaf ya, Inang Sintua, Amang Sintua, jangan saya dulu, yang lainlah dulu. Oh jangan saya, kalau datang Sintuanya minta sesuatu, aduh jangan dulu saya dan seterusnya. Ingat Bapak Ibu, hari ini kita mau mengikut Tuhan Yesus. Lebih mengasihi Tuhan daripada segalanya. Nomor satu kan Tuhan. Lalu yang lainnya akan mengikut. Tuhan janjikan itu Bapak Ibu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan. Apakah kita amini ini? Atau hanya sebatas teori? Atau hanya sebatas tulisan? Setiap orang yang beriman akan firman Tuhan menerima apa yang dia imani. Maka hari ini imani. Kalau aku memberikan diriku, waktuku untuk mengikut Engkau Tuhan, tersita sedikit waktuku untuk pekerjaanku, sepertinya terganggu sedikit. Ingat, promosi jabatan, berkat Tuhan datang dari atas. Bukan atas usaha kita. Semua diberikan dari atas. Semua berkat itu datang dari Tuhan Allah. Bukan atas usaha kita semata. Tugas kita mencari dahulu Tuhan. Mengikut dahulu Tuhan. Follow Jesus. Maka kita mendapatkan berkat melimpah. Kesehatan diberikan Tuhan. Kekuatan diberikan Tuhan. Mimpi-mimpi Bapak Ibu Amang Inang yang memiliki keluarga atas keturunanmu diberikan Tuhan. Tapi kita harus setia mengikut Dia. Jadi yang dikatakan pada ayat 34 sampai 37 sebenarnya adalah Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan dia memisahkan kita. Setiap orang yang dikatakan di dalam ayat 34 ini memisahkan ayah, memisahkan perempuan dari bapaknya sebenarnya adalah ketika cinta kita tidak lebih besar kepada Tuhan. Sederhananya yang kedua, mari lebih mencintai Tuhan dari segalanya. Dari pekerjaanmu, dari kesibukanmu, dari aktivitasmu Bapak Ibu, mari lebih mencintai Tuhan dari segala yang kita miliki. Apapun itu, lebihlah besar kadar cintanya kepada Tuhan. Kalau seseorang mencintai dengan kadar yang besar, apapun yang diinginkan pasti akan diberikan, bukan? Sekarang kalau cinta kita besar kepada Tuhan, maka apapun yang terbaik untuk Tuhan akan kita berikan. Yang selanjutnya kita akan melihat pada ayat 38. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib Bapak Ibu. Memikul salib ia tidak layak. Dan yang terakhir mempertahankan nyawa. Pada ayat 38 dan 39. Memikul salib, mengakui Yesus di depan banyak orang. Bapak Ibu kalau makan di luar biasanya kalau hari Minggu akan ada aktivitas di luar. Adakah yang masih melakukan tradisi berdoa walaupun di sekitar bukanlah satu agama dengan kita? Atau berdoalah masing-masing, berdoa. Banyak orang, habis setelah itu makan. Itu salah satu hal sederhana sekali. Mengakui Yesus di depan banyak orang. Kita tetap berdoa. Mari kita berdoa. Biarkan orang melihat bahwa kita sedang menyembah Yesus yang memberkati hidup kita. Atau ada yang mungkin adalah DMM ya, doa masing-masing. Begitu. Ini tidak boleh ditradisikan. Dimanapun berada, mari membiasakan, jadikan habit selalu mengajak keluarga kita untuk berani mengakui Tuhan dimanapun. Memikul salib di sini berarti menanggung apapun resiko yang kita hadapi karena kita mengikut Tuhan, karena kesetiaan kita. Ada berbagai macam cara kita tidak setia memikul salib, kita menyangkal Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini ketika kita siap untuk memikul salib, siap untuk mengikut Tuhan, maka tunjukkanlah melalui karakter hidup kita. Maka siaplah dengan segala konsekuensi yang akan kita terima. Sebenarnya khotbah ini, perikop ini disampaikan Tuhan Yesus kepada 12 muridnya ketika mereka akan diberangkatkan, diutus untuk menyampaikan firman. Oleh karena itu Tuhan beritahukan konsekuensinya terlebih dahulu. Supaya mereka tahu bahwa mengikut Yesus itu tidak mudah. Dan kita semua yang ada di sini, kok hidup saya begini terus Tuhan? Bapak Ibu, ketika kita mengikut Tuhan dan setia, tidak selalu ritme kehidupan sesuai dengan keinginan kita. Kadang kala naik, kadang kala turun. Tapi ketika kita setia, Dia tetap menyertai kita.
Tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Seperti sebuah gubahan lagu. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Boleh kita lanjutkan? Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Lagu yang sangat sederhana, tetapi menunjukkan betapapun aku menderita, sampai akhir hayatku aku mengikut Engkau Tuhan. Boleh diiringi, dibantu oleh pemusik. Lagu yang sangat sederhana, tapi mau mengajarkan kita betapapun sulitnya aku Tuhan. Mamikirhon yanakon, mamikirhon aka parnguluaku, ekonomiku setiap hari. Atau juga dalam hal karir, pekerjaan atau kesehatanku. Tapi selama aku mengikut Engkau, maka keselamatan menjadi jaminanku. Kita boleh nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penuh keyakinan dan iman. Saya mau ikut Yesus. Silakan. Saya mau ikut. Kita ulangi sekali lagi. Boleh diulangi oleh pemusik. Dan saya mengundang pertama sekali yang bernyanyi adalah jemaat, lalu nanti boleh para halado. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya yakin kalau di rumah kita nyanyi suaranya bisa lebih jernih dan bagus. Mungkin kalau di gereja sedang ada perasaan-perasaan melirik kanan kiri sehingga tidak all out sepertinya bernyanyi. Tetapi di hatinya begitu bergembira menerima pujian dan lagu ini. Lihatlah lirik ini yang berkata, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kata selama-lamanya ini baik Bapak Ibu sehat. Baik Bapak Ibu sakit, baik Bapak Ibu mengalami keberuntungan, baik Bapak Ibu sekarang menghadapi masalah, tapi setialah, ikutlah Tuhan Yesus, setialah beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang hadir pagi hari ini, ingat setialah terus untuk beribadah kepada Tuhan. Dan setiap orang yang setia kepada Tuhan, dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 10, mereka akan menerima mahkota kehidupan. Oleh karena itu, mari mengikut Tuhan Yesus, memikul salib. Kalau hidup kita sulit, kalau hidup kita sekarang sedang bergumul, hidup kita belum berakhir. Yang paling mengetahui akhir hidup kita adalah Tuhan. Tugas kita setialah, berdoalah, berharaplah, dan kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Hari ini akan menerima peneguhan CD khusus untuk saudari Felicia dan akan menyaksikan imannya di hadapan Tuhan. Jadilah seorang Kristen yang setia mengikut Tuhan dan pertahankan imanmu untuk mengikut Tuhan dan tunjukkan buah iman itu kepada banyak orang. Demikian juga kita Bapak Ibu mengikut Yesus, tunjukkan dengan buah iman, karakter yang menunjukkan kita adalah seorang Kristen yang setia mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudari baik yang di gereja dan mengikuti ibadah secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa.